Ya, nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Tapi optimis ada Pak Del ditahan. Memang harus ditahan. Alhamdulillah sesuai on the track, sesuai Rasman inginkan ini on the track. Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Nanti sempat kesulitan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik saja ya. Coba kita geser sedikit ya beritanya ke berita yang lebih menarik nih ya, yaitu tentang Rasman begitu kan, yang katanya itu kan sudah ada video tadi akan meninggalkan si Fadel begitu. Jadi pantas saja kemarin waktu terjadi konferensi pers itu si Fadel pucat begitu, ternyata akan ditinggalkan. Dan ada informasi juga kenapa ditinggalkan. Yang pertama karena dimintain 500 juta katanya ya. Ini nanti ada mungkin perseluruhan di situ. Kemudian ada juga alasan yang lain mungkin karena sekarang Fadel kalah tenar ya sama beritanya Agus begitu ya. Dan akhirnya Bang Rasman akan merapat ke Novi begitu kan, Teh Novi untuk menjadi kuasa hukumnya. Jadi menarik untuk kita saksikan teman-teman, gimana videonya? Ini dia. Perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur. Pelapornya saudari NM. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Ya, apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Ya, jadi awalnya ketika saudari NM membuat laporan kepada Polres Jakarta Selatan dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada pidana atau tidak. Setelah dilakukan pendalaman, klarifikasi ya namanya, klarifikasi pelapor, saksi-saksi, kemudian ada beberapa ahli, kemudian karena penyidikan harus berbasis ilmiah ya, menggunakan pendekatan berbagai ilmu, maka melibatkan beberapa ahli. Begitu juga para terlapor juga diambil keterangan. Setelah dikumpulkan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Ya, adanya dugaan peristiwa pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Ya. Jadi itulah update-nya rekan-rekan terhadap penanganan kasus ini, dan kasus ini akan ditangani secara tuntas, secara profesional, secara proporsional oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta. Ya, mohon waktu update-nya sampai dengan hari ini. Ya, nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main. Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun ini. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tolong jangan main-main. Lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Berapa lama Kaniki sendiri akan hadir? Yang hadir nggak di hari Jumat nanti? Abang dan Kaniki. Sepertinya dia akan buka tempat untuk dia melihat datang tidak datang. Tapi saya tidak tahu, saya belum komunikasi sama Nikita. Bang, artinya laporan untuk FA ini berapa lapis? Lapis-lapis. NM, kau fokus ke kasus ini.
Saya berdoa mudah-mudahan umrohnya mabrurah dan berubah caranya menghadapi masalah ini. Saya kira itu dari kami. Cukup 1-2 pertanyaan. Padahal dengan dibilang katanya Loli sebelumnya dekat dengan A itu gimana Pak? Jawab aja. Menurut kamu gimana Pak? Artinya bahwa A tidak hanya kamu, ternyata masih ada huruf A ini. Ya kalau buat huruf A itu gue udah tahu juga, karena sebelum pacaran sama gue kan gue tahu dia lagi dekat sama bule. Jadi gue tahu. Ya artinya kamu merasa dikambing hitamkan atau gimana Pak? Ya kalau merasa kami hitamkan, ya lihat nanti aja gimana ke depannya. Kalau merasa kami hitamkan ya berarti jadi kambing hitam lagi, ya kan? Iya, saya kasih tahu. Kayaknya sih Rasman memang menghindar dari panggilan gitu ya, bahwa dia alasannya selalu sibuk, padahal dia menghindar. Jadi pas panggilan dia pergi ke luar kota. Nanti pas nggak ada panggilan dia datang ke Jakarta, begitu aja terus. Tapi ya nggak apa-apa, berarti kan kalau menunggu panggilan ketiga, saya yakin polisi akan melakukan panggilan paksa untuk Rasman. Nah begitu ya, jadi pantesan sih pucat begitu kan mukanya. Mungkin ada indikasi-indikasi tadi kan kuasa hukumnya Mbak Nikita Mirzani juga itu pasal berlapis-lapis begitu kan, yang akan menimpa dari Fadel dan keluarganya begitu ya. Kemudian indikasi-indikasi yang lain juga ini sudah jelas bahwa pergerakan dan setiap yang ditangani Rasman kan tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai, dan ya kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Nah setelah itu semeton ya, setelah itu ini kayaknya Rasman akan kembali ngehits begitu kan, setelah akan mendekati Teh Novi begitu dalam kasus Agus ini begitu. Jadi apakah Teh Novi akan menerima semeton? Kita sekian videonya, ini dia pernyataan Abang Rasman. Tentulah pertanggungjawabannya harus benar-benar detail. Peruntukan. Jadi masalah Novi, saya terusin ya. Ya. Novi, dia mengelola sebuah yayasan dan dia banyak melakukan tindakan kemanusiaan. Secara nurani, saya kasih. Tapi menurut saya, kalau kita pengacara dari Agus, menurut saya bukan malah dilaporkan Novinya sehingga menjadi beban pikiran bagi Agus, tapi harusnya orangnya didudukkan, bro. Diajak komunikasi antara Agus dengan Novi, didudukkan dia, disampaikan heart to heart, ditanya betul-betul masalahnya apa, jangan dengerin sepihak, dua belah pihak gitu. Kayak saya dulu ada ribut itu, klien saya dulu kan, ingat kalian di Polda dulu suami istri, masuk mereka, terakhir keluar mau bercerai, saya dua-dua saya pertemukan mereka. Dulu Medina Zain dengan Lukman Azhari udah mau cerai-ceraian, saya pertemukan mereka. Jadi ini cara yang menurut saya harusnya diambil, bukan malah mempertajam masalah. Karena saya bagaimana ya saya membayangkannya ya, Agus itu sudah buta, tapi akibat dari tindakan orang yang menurut saya sangat jahat. Tapi kalau saudari Novi juga dia kebablasan menyalurkan dana itu, dia juga harus bertanggungjawabkan. Dan ketika dia melihat bahwa kebutuhan itu sesungguhnya di luar konteks, ya dia berhak menahan. Tapi bukan berarti uang itu digelapkan sama dia. Kan dia juga bilang, sehingga kan di auditor independen saya punya, nggak masalah kata dia. Jadi kalau menurut saya, kita ini jangan jangan dilihat dari satu sisi gitu. Lihatlah sisi kedua-duanya gitu. Ada orang sakit, terus ada orang bekerja. Jangan obat sakit gigi itu saya gunakan lagi untuk obat mata, untuk obat perut, itu nggak benar. Jadi sesuai dengan peruntukannya, kan judulnya itu. Judulnya donasi untuk Agus. Sedang apa Agus? Sedang mengalami gangguan fisik karena disiram air keras. Nah, kalau begitu dibuat donasi untuk menyembuhkan dia dari siraman air keras. Apa saja yang terkena air keras itu, diantaranya mata, menyebabkan kebutaan, diantaranya muka, diantaranya tangan. Yang berkaitan dengan itu yang diberikan.
bukan dibelikan ke tempat-tempat yang lain. Apalagi sakitnya ini tidak bisa kita pastikan mau berapa lama, estimasinya akan panjang gitu loh. Karena ini kan rawat jalan. Nah, apalagi ada cerita BPJS dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu yang paling bagus itu dipertemukan gitu. Jadi saya pikir itulah kodrati seorang lawyer. Tapi ya si lawyer itu selalu bilang selama ini, kalau dia pegang masalah menuduh-nuduh saya, nanti masalah bukan mau tambah baik, tambah melebar. Nah, yang dibuat kawanku sekarang bukan lagi melebar, tumpah ruah udah masalah ini, tak kemana-mana udah. Saya kasihan yang sakit. Bayangin yang sakit melapor ke polisi, apa? Dalam bahasa Medanya meriah kita ini udah. Begitu. Audit independen terkait dengan pengelolaan anggaran. Saya yakin yang dikelola oleh Yayasan Novi itu bukan saja urusan Agus. Maka uang-uang yang masuk itu harus disalurkan sesuai dengan peruntukan. Karena dia bernama yayasan. Tapi kalau uang sudah disalurkan, kemudian digunakan dengan baik oleh Agus, ternyata uangnya masih kurang, lalu kemudian uang itu masih ada tersisa di tempat Novi, itu bisa Novinya dilaporkan karena uangnya tidak disalurkan. Ya, dan Novi tidak akan keberatan. Tapi dalam penggunaan uang itu, kalau muncul kecurigaan, loh ini kok urusan muka, urusan mata, kok pergi ke beli ini, beli itu, udah nggak benar gitu. Sementara dia ini belum sehat. Nah, lain cerita atau beda cerita. Kalau misalnya, maaf ya, yang meminta dana donasi itu langsung Agus dengan istrinya. Itu beda cerita. Tapi kalau melibatkan yayasan, tentulah yayasan itu bertanggung jawab. Contoh, ingat kalian, selalu ada running text dari TV. Kalau di TV One itu, di situ dompet do apa, iya kan? Atau berbagi untuk negeri. Ada rekening BCA, rekening BNI, rekening Mandiri, ada semua. Nah itu masuk ke rekening itu dan disalurkan oleh yayasan itu. Tentu diaudit dong yayasan itu, nggak bisa serta-merta begitu. Jadi penggunaannya itu memang harus benar-benar dipertanggungjawabkan, rupiah per rupiah, nggak bisa. Nah kalau misalnya dana donasi di salah satu TV, misalnya ada kebutuhan kemarin misalnya, ada kebutuhan gempa bumi, dilihat, lah ini harusnya gempa bumi ini ada makanan, ada tempat ada tilam, ada selimut. Nah begitu Smeton ya, masuk akal. Nah keterangan kali ini masuk akal. Mungkin ini dalam mode normal ya. Dalam mode normalnya Abang Rasman begitu ya. Menarik Smeton ya. Dan coba kita dengar juga lebih jauh, kita akan mendengar bagaimana sih perkembangan kasus Fadel dan Loli begitu Smeton ya. Sehingga ini mulai sudah agak-agak ngerucut ini ya ke hukuman mungkin ya yang akan diterima oleh keluarganya Fadel dan keluarga Fadel ya, karena terkait laporan yang sudah dilayangkan oleh Nikita Mirzani ya. Jadi menarik untuk disaksikan Smeton, ini dia videonya. Sampaikan. Jadi selain beberapa pertanyaan juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Ini udah nih? Hah? Udah ya? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan ini sempat kesulitan gitu dijawab pertanyaan. Enggak sih, enggak Lancar ya? lancar karena kan semua udah diketahui kan, tinggal ditanya dijawab gitu aja, lancar semua. Niki mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dr. Oki juga tahu, Dr. Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dr. Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti
ditanya tadi, Laura Mejani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama bukti. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh. Yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita, jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tapi kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan ini ada isu nih di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau Sampaikan. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, itu juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Hah? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. udah pasti baju orang nggak nih? Hah? Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan Niki sempat kesulitan gitu jawab pertanyaan. Enggak sih, enggak. Lancar ya? Lancar, karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal ditanya, dijawab, gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Rocky juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dr. Rocky juga tahu, Dr. Rocky juga dikasih tahu, ternyata emang betul begitu. Karena kan Dr. Rocky kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Kak Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi, Laura Mejani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama bukti. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh. Yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita, jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tapi kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan ini ada isu nih di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini, tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi ini karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, dia jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau
udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah, saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Nah, Niki, sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan yang diharapkan gitu? Semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak aspek seperti itu kan. Mungkin bisa ada yang disampaikan mungkin tuh. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah Pak, polisi pasti bakal menindaklanjuti dengan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Siap. Banyak yang mau dampingi itu, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan, Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Pahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu? Jalan di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Udah, ya. Sudah keren kan? Oke. Makasih ya. Kan Niki, foto dulu sini kan Niki. Saya mau dampingi nih, Bang Edwin ngapain Bang Edwin? Iya, lu ngapain? Udah ya. Ada perjanjian sendiri nggak sih dari Laura? Nggak ada perjanjian lawan. Kayak misalnya aku nggak akan ngulangin ini lagi. Nggak lah, dia sudah dewasa lah. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih dewasa. Habis ini sudah 18 tahun. Tanggapan adik-adiknya seperti apa? Nggak ada tanggapan. Untuk mengasih beasiswa kan Niki? Masih beasiswa katanya. Ya kan mau sekolahin kedokteran, udah dipastikan gitu. Tapi tergantung Aminya mau atau enggak, sama anaknya mau atau enggak. Kalau anaknya mau, Aminya bolehin, saya pastikan dia. Lu mau, udah tua. Masih dokter apa lu? Adik-adiknya nyariin kakaknya nggak? Nyari. Oke, Kak Niki terima kasih. Iya. Aku kirim sekarang. Pas di mobil. Itu abang sama Enu. Iya, aku ngurusin admin dulu. Ya kan? Panggilan apa? Yang di tadi untuk BAP tadi. Oh iya, BAP udah lancar. 58 halaman. 58 pertanyaan. Seperti apa tadi saksi-saksi juga kamu? Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi juga ada bukti baru. Ya pokoknya lancar lah. Artinya kamu merasa ini nggak sih, ada banyak orang-orang yang mengetahui ini dan mereka Iya, akhirnya mungkin dari media kali ya, orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau menjadi saksi, akhirnya mereka terbuka hatinya. Begitu aja lah, nggak usah menghayal lah. Kejadiannya di Jakarta, saya buka dah biar semua paham. Kejadiannya bulan Maret sampai bulan Juli, Agustus, ya Maret, Juli, Agustus. Nah, oleh karena itu saya split waktu, cari apa yang Anda ketahui di minggu pertama kedua di bulan Mei. Dah. Bang, tapi tadi kan Nikita juga yakin 1000% untuk memenjarakan si Adel gitu. Mungkin dari abang sebagai kuasa hukum gimana? Kalau saya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hukum yang berlaku, pasal yang disangkakan, pasal yang dilaporkan, maka menurut undang-undang, menurut KUHP, apabila dugaan tindak pidana itu terkait dengan perbuatan pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, maka pasti ditahan. Ya. Jadi saya tidak berbicara tentang subjek, saya berbicara hukum. Jadi secara hukum biar paham, kalau dugaan yang dilaporkan, dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, pasti ditahan. Tidak ditahan tergantung alasan subjektif
dan alasan objektif dari penyidik. Tapi menurut KUHAP itu alasan yang bisa ditahan adalah alasan objektif, di mana pasalnya adalah pasal yang bisa ditahan. Bang, benar nggak sih Laura sampai saat ini masih tantrum? Tantrum itu apa? Masih Labil gitu lah, Bang. Kondisinya sekarang sudah Masih Enggak lah. Saya pikir tadi apa yang ditanyakan, enggak lagi santai aja juga. marah-marah gitu. Enggak ada. Bang tadi Humas juga bicara Bang, sebenarnya itu kan kali itu kan 30 pertanyaan Bang, ternyata nambah jadi 18 jadi 58 jumlahnya. Ada kesulitan nggak sih Bang kali ini setelah ada penambahan tersebut? Enggak ada. Enggak ada, karena yang ditanyakan itu adalah kejadian yang menimpa anaknya, yang juga kejadian yang dia tahu. Artinya itu pertanyaan mengalir dan dijawab dengan cara yang Nikita pahami sendiri. Ada saya kok di sampingnya Nikita. Oke. Ada lagi yang mau Makasih, ditanyakan? Bang. Ya. Ya. Yaudah, yang lainnya. Oke Niki, kedatangannya hari ini untuk apa nih ke Polres Jaksel? Kan hari ini dipanggil untuk BAP ulang sebagai saksi, karena kan kasusnya udah naik dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Alhamdulillah sesuai on the track, sesuai Rasman inginkan, ini on the track. Jadi ya hari ini dipanggil ya datang. Om, saat kemarin terima SPDP seperti apa nih? Happy lah, senang. Maksudnya berarti kan apa yang dilaporkan memang ada pidananya, unsur pidananya gitu ya. Alhamdulillah, Niki juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Polres Jakarta Selatan, untuk Ibu Nurma juga, Kabid Humasnya yang capek banget pasti setiap hari ditanya sama teman-teman media. Terima kasih juga sudah banyak meluangkan waktu. Iya pokoknya Niki apresiasi untuk Polres Jakarta Selatan. Kak Niki tadi ditanyain apa aja, Kak? Belum. Baru datang. Niki, pesan buat Fadil tadi apa? Pesan khusus? Pesan buat Kang Semir dan keluarga, ya inilah saatnya yang dinanti-nantikan. Siapkan mental, banyak-banyak istirahat, minum vitamin yang banyakin minum air putih juga, pasti akan memakan banyak waktu nanti saat pemanggilan. Ya itu aja sih ya, banyakin tidur di rumah, nyenyakin tidur gitu kan ya. Nanti kan sebentar lagi dipanggil. Abis ini kan prosesnya pasti dia yang dipanggil kan. Insya Allah dalam waktu dekat ya udah persiapkan diri aja. Ini merupakan doa kemarin waktu berangkat umroh nggak sih? Iya dong, pastilah. Namanya di Mekah ibadah ya sambil berdoa juga, semoga semuanya berjalan sesuai sama yang diinginkan. Artinya optimis Fadil? Kalau Arkana kan masih kecil, jadi kalau sekarang udah happy, mereka bisa lari. Aska juga kemarin khusyuk banget ibadahnya gitu. Sampai mau dibotakin kepalanya, happy. Penyelidikan hari ini persiapannya ada nggak sih Pak? Persiapannya nggak ada. Persiapan ke aku nggak ada. Ya tinggal nanti ditanya-tanya jawab gitu aja. Niki ini terkesan terburu-buru, gimana nih? Nggak terburu-buru, malah kalau netizen nganggapnya ini terlalu lama, ya kan? Ini nggak terburu-buru, sesuai sama SOP-nya aja sih. Ini on the track lah, sesuai sama Rasman yang inginkan. Ini on the track banget. Tapi optimis artinya Fadil ditahan. Memang harus ditahan. Ini ada beberapa saksi tambahan nggak yang dibawa? Ada. Apa? Jadi Abang Tom ini ketemu sama beberapa, ternyata memang Allah tuh mengijabah semua doa-doa waktu di Mekah. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba timbul satu persatu orang-orang yang tahu kejadian sesungguhnya bagaimana Laura itu melakukan yang sesuai sama yang saya laporkan. Malah dia disuruh ngambil obatnya dan lain-lain itu timbul satu-satu dan alhamdulillah kemarin sudah di BAP. Pak Niki, Mami Eda mau ditambahin ke keterangan saksi hari ini nggak? Manusia kera itu tidak masuk dalam list ya, biarkan manusia kera Eda itu berkoar-koar sesuai sama yang dia inginkan saja. Dia tidak bisa melakukan apapun karena sebetulnya kalau mau dirunut, Laura ini tidak sekolah lagi di asrama itu ya karena dia. Anaknya itu seringkali ganggu Laura saat Laura sedang belajar di asrama. Dan akhirnya karena Laura mungkin waktu itu merasa dia sedang against me, berantem sama ibunya, nah dia masuklah gitu kan, akhirnya
diberikanlah tempat tumpangan yang menurut dia katanya tempat tumpangan itu kan ya sebetulnya kan kalau dirunutin awal mula kenapa Laura akhirnya tidak ke sekolah lagi di asrama di Taunton, sekolah yang begitu mahal ya karena si anaknya itu si Eda apa siapa sih nama anaknya? Oh nggak tahu, ya itulah ya dia tuh selalu nge-DM, selalu nge-WhatsApp. Saat itu Laura masih berkomunikasi dengan baik sama saya gitu kan, jadi saya tahu betul bagaimana keluarga manusia Marzuki Lami ini mengganggu Laura saat Laura di UK. Saya tahu betul, saya juga pernah berkomunikasi dengan Marzuki Lami ini, manusia kera ini ya. Waktu itu memang saya sempat menelpon, saya tanya bagaimana cara kenalnya. Oh waktu itu dia si Eda ini ya, dia sedang liburan ke daerah asrama situ. Akhirnya berkenalan karena tahu itu anak Nikita Mirzani, tuker-tukeran Instagram. Nggak peduli dia mau bersaksi apapun, tidak peduli karena kalau Laura berkomunikasi melalui dinas perlindungan anak melalui telepon dari yang jaga Laura di sana. Kabar terbaru gimana? Kabar terbaru Laura alhamdulillah semakin membaik. Terima kasih untuk video-video yang sudah beredar. Saya kirimkan video-video itu ke Laura dan akhirnya matanya Laura terbuka. Apalagi dengan wawancaranya bapaknya Kang Semir, saya kirimkan juga video-video dari keluarga Marzuki Lami, keluarga Kera, keluarga Eda itu juga saya kirimkan dan akhirnya Laura sekarang sudah membaik, alhamdulillah. Makanya memang mungkin itu karena doa saya ya kemarin ke Mekah gitu, ya akhirnya semua sudah terbuka, alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi Laura akan menjadi anak. Komentarnya apa Laura? Komentarnya apa melihat video-video yang dikirimkan itu? Saya nggak tanya komentarnya apa, tapi dia merasa sangat begitu kecewa. Orang yang dibela sampai dia mungkin bermusuhan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu. Tapi dia udah sadar dan mengakui belum sih? Pribadi nggak dari Laura sendiri? Apa? Ngobrol secara pribadi melalui telepon. Kaniki artinya Laura udah sadar dan mengakui belum sih Kaniki? Itu nanti aja. Oh, oke. Ada permintaan maaf pasti. Ya, aku mah nggak usah dia minta maaf, udah dimaafin dari dulu. Dik sampai pada ada belum pacaran sama dia. Ini sudah pacaran sama Ayu atau ini? Antum, Nio. Dedola. Makan enggak lah itu enggak. Kan saya ngikutin, jadi semasa Laura di UK walaupun jaraknya begitu jauh tapi saya menaruh beberapa orang di sana. Alhamdulillah saya punya teman juga di sana yang mau merelakan waktunya untuk selalu jadi mata-mata saya selama di sana. Jadi saya tahu betul gerak-geriknya anak saya seperti apa selama dia di UK, bagaimana dia di tempat penampungan juga itu saya yang mengatur semua. Jadi kalau ada yang bilang tempat penampungan itu dia yang ngatur, tidak, karena Laura itu masih underage, jadi apapun yang dia lakukan di sana pasti harus berhubungan dengan saya, minta persetujuannya pasti sama saya gitu. Nggak mungkin sama orang lain, itu nggak mungkin. Itu dilaporin anak ini gimana? Ya laporin aja anaknya. Jadi segitu video sebentar ya, semoga videonya bisa menghibur ya, sekaligus juga memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Valder dan Loli ya, dan Abang Rasman. Jadi segitu sebentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.